Timnas Indonesia kembali harus menelan kenyataan pahit. Setelah perjalanan panjang di kualifikasi Piala Dunia 2026, perjuangan Garuda terhenti di putaran keempat usai kalah dari Arab Saudi dan Irak. Meski pencapaian ini tetap dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia, kegagalan untuk menembus panggung terbesar dunia tetap meninggalkan luka yang dalam. Rasa kecewa itu juga dirasakan oleh gelandang Persib Bandung, Tom Haye. Ia menilai bahwa sebenarnya Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos. Harapan itu bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh anggota skuad yang sejak awal menetapkan target tinggi. Namun ketika mimpi itu runtuh, emosinya tidak bisa dipendam. Haye mengungkapkan bahwa kekalahan melawan Irak benar-benar memukul perasaannya. Dalam wawancara, ia berkata, "Itu sulit. Saya pikir seperti kebanyakan emosi, terutama setelah permainan kedua." Ia melanjutkan, "Tapi juga setelah minggu lalu, karena kamu baru menyadari hal yang kita bekerja keras untuk, seperti buku sudah ditutup, jadi itu benar-benar menghadapi dalam satu cara." Dan dengan nada penuh kejujuran, ia menambahkan, "Iya, jadi di luar sana kamu baru menyadari, sudah berakhir dan tidak ada yang bisa kamu lakukan." Haye kemudian kembali pada momen ketika ia bergabung dengan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Saat itu, bersama Ragnar dan Jai Idzes, ia datang membawa misi jelas, lolos ke Piala Dunia. Misi yang terasa begitu dekat tetapi akhirnya melayang. Ia berkata, "Kamu mencoba untuk lolos kualifikasi. Jika kita melihat kembali ke tempat yang dimulai, di mana saya, Ragnar, dan Jai bergabung. Dan dari sana, berapa banyak permainan yang kita mainkan, berapa keras kita berjuang untuk mencapai sesuatu. Dan akhirnya, kemudian dalam suara hati itu sudah berakhir. Itu perasaan yang benar-benar aneh." Menurut Haye, ketika menghadapi Irak, seluruh tim sebenarnya punya kepercayaan diri tinggi. Mereka yakin bisa menjaga peluang terakhir menuju Piala Dunia. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Ia mengungkapkan, "Jadi itu benar-benar menyakitkan. Dan juga dalam permainan, terutama permainan kedua, kamu memiliki perasaan bahwa ada lebih banyak. Ya, sulit dikatakan." Ia lalu memberikan refleksi mendalam tentang performa tim. "Saya pikir jika kita melihat permainan, cara kita bermain, kesempatan yang kita miliki itu adalah sebuah keajaiban. Kesimpulannya tidak lebih baik daripada yang sebenarnya. Namun ada satu kalimat yang menggambarkan kekecewaan terdalamnya. Di sisi lain, perasaan yang hanya yang benar-benar negatif adalah, dan saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak tentangnya, saya pikir, tapi itu tidak merasa seperti kita memiliki kesempatan yang adil." Dengan kata-kata itu, Haye menutup curahan hatinya, sebuah kesaksian emosional dari seorang pemain yang datang membawa mimpi besar namun harus kembali menghadapi kenyataan pahit di ujung perjalanan Garuda. Di tengah persiapan klub-klub Eropa, sebuah kabar menarik datang dari Ligue 1 Prancis. LOSC Lille memberikan update penting mengenai salah satu pilar lini belakang Timnas Indonesia, Calvin Verdong, dan secara halus ikut menyentil striker Garuda. Dalam unggahan resmi di Instagram klub @lostlife, Lille memperlihatkan momen latihan Verdong bersama bintang Timnas Prancis, Olivier Giroud. Keduanya terlihat melakukan minigame, sebuah rondo, permainan kucing-kucingan yang sering digunakan untuk melatih sentuhan dan kecepatan berpikir. Di dalam unggahan itu, Lille juga memberikan tag yang tak biasa. Rafael Struijk, striker Timnas Indonesia, ikut disebut. Lille menulis, kadang Lupi rondo bareng @Rafael Struijk dan kadang bareng @Olivier Giroud. Lupi, panggilan akrab Calvin Verdong dari para pendukung Timnas Indonesia. Ketiadaan pertemuan antara Verdong dan Struijk memang menjadi sorotan. Keduanya sudah lama tidak bersua di lingkungan tim nasional. Timnas Indonesia tidak melakoni FIFA Matchday November sehingga kesempatan berkumpul pun hilang. Hanya saja, situasinya semakin berjarak. Rafael Struijk kini bermain di Liga Indonesia bersama Dewa United, membuat peluang bertemu dengan Verdong semakin kecil. Sementara itu, Verdong berada jauh di Eropa, memperkuat Lille dalam kompetisi keras Ligue 1 Prancis. Bek berusia 28 tahun tersebut resmi bergabung dengan Lille pada September 2025. Sebelumnya ia berkarir di Eredivisie Belanda, namun bersama Lille, ia mulai menunjukkan kiprah positif. 9 pertandingan telah ia jalani, 5 di Ligue 1 dan 4 di Europa League. Dan Verdong telah menyumbang 1 assist untuk klub barunya. Kini jadwal terdekat Lille adalah menghadapi Paris FC pada pekan ke-13 Ligue 1, Senin 24 November 2025.
Di balik unggahan sederhana itu, satu pesan tersirat. Calvin Verdong terus berkembang, terus beradaptasi. Bahkan, kini satu lapangan dengan legenda seperti Giroud. Di tengah persiapan menuju ajang internasional, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan sebuah harapan besar. Harapan yang bukan hanya untuk tim nasional, tetapi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia terpilih sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026, sebuah rangkaian pertandingan resmi FIFA yang digelar pada Maret hingga April tahun depan. Kesempatan langka yang membuka pintu bagi Garuda untuk berhadapan dengan lawan-lawan dari berbagai konfederasi dunia. Namun di sisi lain, ada satu masalah yang masih menggantung. Pelatih kepala Timnas Indonesia belum ditentukan. PSSI masih menyeleksi sosok yang tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert, seseorang yang akan memimpin skuad Garuda menghadapi tantangan besar ini. Erick Thohir menegaskan betapa pentingnya kesempatan ini. Dalam ucapannya, ia mengatakan, ini adalah kesempatan besar. Ia menekankan bahwa Timnas Indonesia harus memanfaatkan FIFA Series untuk terus menguji dan meningkatkan level permainan. Beragam lawan nanti bukan sekedar ujian, tetapi sarana untuk melihat sejauh mana kemampuan Garuda berkembang. Erick menambahkan bahwa skuad Garuda harus terbiasa dengan berbagai tantangan. Ia berharap Timnas dapat bermain melawan tim-tim yang lebih kuat, karena dari situlah mental pemain ditempa. Hasil akhir pertandingan nantinya akan menjadi tolak ukur perkembangan tim. Kehadiran lawan berat bukan ancaman, tetapi pengalaman yang tak ternilai. Ia menyampaikan, dengan menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin, para pemain akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis. Erick menekankan bahwa langkah utama adalah terus membawa Timnas ke level yang lebih tinggi. Dalam keyakinannya, skuad Garuda memiliki potensi besar untuk bersaing menghadapi siapapun. FIFA Series 2026 bukan sekedar jadwal pertandingan. Ini adalah momentum. Ajang yang akan mempersiapkan semua pemain agar lebih siap menghadapi lawan-lawan yang berat. Dan Erick menutup dengan pesan yang kuat. Ini adalah jalan terjal, sekalian peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia.